Oke, kali ini kita akan membahas pemantapan soal yang lain ya. Kita membahas contoh soal lain yang ada di UTBK atau di SNBT. Nah, seperti biasa, di sini ada teks. Lalu soalnya berbunyi, what does the organization of the passage? Oke, tipe soal organization of the passage ini juga sering muncul di UTBK. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu ya, ini kira-kira tipe soal apa sih? Seperti itu. Nah, organization of the passage itu kita diharuskan untuk menentukan bagaimana cara penulis memaparkan sebuah fenomena atau permasalahan yang menjadi topik. Nah, tipe soalnya bisa dinyatakan dalam beberapa kalimat. Nah, how does the author organize the passage? Kalau nggak gitu, how is the information in the passage organized? The organizing ideas. Nah, seperti ini ya. Jadi pada intinya ini adalah tipe soal yang mengharuskan kita untuk mencari tahu bagaimana penulis memaparkan fenomena di dalam sebuah teks. Nah, untuk bisa menjawab soal tersebut, kita harus tahu macam-macam teks organization atau cara penyampaian teks oleh penulis. Bisa saja penulis itu menyampaikan topiknya melalui sebuah classification, pengelompokan, jadi dari umum ke khusus, seperti itu. Bisa saja penulis itu menyampaikan topiknya dalam sebuah hubungan cause effect atau sebab akibat. Bisa saja penulis menyampaikan topiknya melalui secara sekuen atau chronological, jadi menyatakan urutan-urutan peristiwa. Jadi banyak ya, bisa saja melalui analogi atau perumpamaan, memberikan contoh, mendeskripsikan, dan lain-lain. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara penulis menyusun teks, kita harus melakukan skimming. Skimming itu adalah membaca cepat, dan kita bisa menemukan kata kunci dari dalam teks tersebut. Oke, kita kembali ke teksnya. Nah, kita kembali ke teks tadi ya. Oke, di sini kita pahami teksnya. Kita coba skimming. For weeks, American looks as another countries grapple with case report of rare, sometimes fatal blood abnormalities among those who have received the AstraZeneca vaccine against COVID-19. Oke, di kalimat satu di sini ngomong kalau selama berminggu-minggu ternyata ada rare case ya, jadi ada laporan-laporan tentang abnormalities, kejanggalan akan fatal blood, kejanggalan pada darah yang terjadi pada orang-orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Nah, that vaccine has not yet been authorized by the FDA, so restriction on its use throughout Europe did not get much attention. Oke. Di sini ada kata kunci lain kalau penggunaannya ternyata belum diresmikan oleh FDA. Nah, kita baca ada kata kunci lain yang bisa kita temukan di sini. After a few cases of the same, unusual blood clotting syndrome turned up among the million of people. Jadi setelah beberapa waktu kasus ini ternyata muncul sindrom blood clotting atau penggumpalan darah yang terjadi pada jutaan orang yang di negara yang menerimanya, seperti itu. Kita temukan kata kunci lain. Nah, di sini ditemukan ya, kalau ternyata minggu lalu European Medicine Agencies itu menyimpulkan kalau ada unusual clotting events, jadi kejadian janggal, penggumpalan, yang pastinya indeed a side effect merupakan
efek samping atau dampak dari vaksin AstraZeneca. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa tahu kalau ternyata teks ini secara keseluruhan menyatakan kalau ternyata vaksin AstraZeneca itu mempunyai dampak atau efek samping ya, berupa ini tadi. Nah, blood abnormalities. Nah, sehingga jawaban tadi kita temukan bagaimana cara penulis menyusun teksnya. Nah, dari kata kunci-kata kunci tadi, kita tahu kalau, ya ini tadi ya kata kuncinya blood abnormalities, lalu ada blood clotting syndrome, ya sehingga cara penulis menyampaikan topik di dalam teks tersebut adalah ya melalui, jawabannya adalah yang D, iya. Menunjukkan dampak-dampak efek samping melalui vaksin AstraZeneca. Jadi jawabannya adalah yang pilihan D, seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ya, menginformasikan dampak atau efek samping sebuah vaksin. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi cara menentukan organization of the passage itu melalui kata kunci. Nah, kata kunci yang sering muncul. Jadi bagaimana penulis itu menyampaikan topiknya. Bisa dipahami ya. Terima kasih.